Oke, jadi makasih untuk anak-anak tech juga yang udah ngasih kesempatan juga nih buat sharing-sharing session untuk mengenai Shopee Product Design Challenge yang udah pernah gue ikutin juga bulan lalu. Jadi mungkin di sini akan lebih kayak sharing aja sih gimana cara pembuatan awal dari sebuah UI itu kayak gimana. Oke, jadi biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama, langsung mungkin bisa share screen ya. Yep. Jadi ya ini Shopee Product Design Shopee Product and Design Challenge 2021 Indonesian Local Consumer. Timnya itu namanya Futura Teams. Itu terdiri dari 4 orang, ada saya, ada Fadli, terus ada dua teman saya lagi yang ikut ngebantu untuk ikut kompetisi dari Shopee Product Design Challenge 2021. Terus acaranya ini berlangsung selama 4 hari, di mana kita cuma dikasih waktu 4 hari untuk ngedefine mulai dari idea sampai ke ngebuat sebuah UI atau ngebuat sebuah pop-up. Untuk yang pertama bakal dijelasin sama Fadli. Ya, jadi dari kompetisi ini objektifnya yang pertama itu tantangannya kita bisa pilih dua. Yang pertama itu improve an existing feature for Shopee, atau yang kedua itu creating a new feature for Shopee. Nah, untuk yang bisa kita provide itu, yang pertama itu bisa problem definition, terus kita bisa sediain user flow-nya, kita bisa bikin desain mockup, terus yang terakhir kita bikin prototype-nya. Terus juga di sini ada yang namanya desain proses. Jadi desain proses itu gimana caranya sebuah produk atau sebuah aplikasi atau lebih tepatnya aplikasi kalau itu dibuat. Jadi kalau misalkan dari desain proses sendiri itu ada 5 tahap, di mana yang pertama tahapnya itu ada empathize, ada define, terus yang ketiga ada ideate, create, sama prototype. Nah, di sini kan ada dua section yang berbeda, di mana empathize dan define itu merupakan untuk menyelesaikan masalah secara tepat, dan juga kalau misalkan ideate itu juga untuk memberikan solusi secara tepat. Nah, kalau misalkan empathize itu biasanya isinya tuh berupa kayak kita tuh berempati kepada pengguna atau siapa sih sebenarnya user kita, atau sebenarnya yang kayak kita tuh siapa aja. Nah, kita kan harus get in data gitu. Kalau misalnya kita nggak punya data, ya kita nggak bakal bisa tahu tuh apa sih sebenarnya yang dirasain sama user terhadap produk yang kita buat. Jadi di tahapan empathize ini tuh ada survei, ada focus group discussion, ada GFM research. Lalu di define itu ini tuh kayak tahap untuk brainstorming lah dari anak-anak produk biasanya. Di sini tuh bakal lebih banyak kayak nanya-nanya gitu, kayak misalkan sebenarnya tuh fitur itu diperluin nggak sih, terus gimana kalau misalkan kita nggak buat fitur ini, sebenarnya fitur ini tuh dibutuhin nggak, sebenarnya fitur ini tuh efeknya atau impactnya tuh kayak gimana sih ke user, terus untuk fitur-fitur sebelumnya impactnya tuh kayak gimana, sebenarnya dibutuhin atau nggak, lebih tepatnya sih kebanyakan sebenarnya lebih dibutuhkan atau tidak. Lalu ada dari how might we itu nanti kita bakal brainstorming lagi, itu untuk dapetin sebuah solusi. Kalau misalkan ada how might we, misalkan kita dapat how might we-nya itu misalkan total sampai 15 how might we. Kita kan nggak mungkin tuh langsung naruh semua 15 how might we-nya itu. Kalau misalkan kita dapetin sampai 15 how might we-nya tuh di develop, itu kan kayaknya terlalu makan waktu, dan mungkin ada beberapa yang how might we-nya itu tuh yang nggak sesuai dengan ekspektasi dari si user. Jadi kita bakal milah-milah lagi untuk nyari solusi yang terbaik. Terus biasanya ada namanya decision metric. Decision metric itu pakai yang low impact effort kayak gitu. Terus ada persona. User persona ini lebih ke ngegambarin sebenarnya siapa sih target kita atau goals kita, terus demografi dari user kita tuh seperti apa. Terus yang ketiga ada ideate, ada user journey, ada user flow, sama wireframing. Di sini lebih kayak journey atau flow dari produknya. Terus kalau misalkan di create itu lebih ke visual design foundation-nya, mulai dari desain sistem, komponen, user interface, sampai prototype. Terus kalau misalkan prototype sendiri itu gunanya untuk memvalidasi nih apakah fitur yang kita buat itu sebenarnya udah benar-benar nyelesain masalah user, atau sebenarnya udah nyelesain goals dari user atau belum, seperti itu. Nah, dari desain proses yang tadi udah dijelasin sama Galuh, yang pertama itu kita harus berempati dulu kepada user-user Shopee. Nah, di sini kita pakai dua cara dalam berempati atau mencari datanya. Yang pertama itu kita melalui survei, kita bikin Google Form, terus kita dapetin 59 responden dari pengguna Shopee.
Terus yang kedua itu kita pakai FGD, atau Focus Group Discussion. Kita Focus Group Discussion ini bertotalkan 5 orang pengguna Shopee aktif. Lalu dari situ kita kumpulin data-data dari mereka, seperti kayak mereka udah guna Shopee berapa lama, terus kira-kira apakah ada keluhan selama menggunakan Shopee, terus bagaimana harapan mereka supaya Shopee ini lebih mudah lagi digunakan atau memecahkan masalah yang sebelumnya mereka hadapi. Nah, selanjutnya dari focus group discussion dan survei ini kita dapetin beberapa problem yang akan dijelasin ke lu. Ya, jadi dari hasil empathize yang ini yang berupa survei dan juga focus group discussion, kita mendapatkan sebuah data yaitu berupa pertama ada problem sama solution, di mana problemnya itu ada 3 dan solutionnya itu ada 4. Yang pertama, dari sisi problemnya itu user merasa kesulitan ketika ingin melakukan pengecekan terhadap tracking yang dibeli. Jadi mungkin kalau misalkan di sini pain point-nya itu user kayak misalkan dia pengen, misalkan dia beli pas lagi flash sale atau mungkin belinya itu tuh nggak cuma satu produk, dia tuh masih ngerasa kayak mager gitu untuk ngecek profile, untuk melakukan tap profile terus langsung ngeliat riwayat pesanan saya. Nah, terus untuk yang kedua ada tampilan user interface dalam tracking yang terlalu ribet dan terkesan tidak efektif, di mana di situ nggak ada filter, nggak ada search, dan lebih tepatnya tuh kayak informasinya tuh masih kurang informatif waktu dipakai. Terus ada fitur beli langsung yang seperti tidak beli langsung. Jadi solusinya dari 3 masalah ini ada quick preview tracking order, terus ada make quick preview design section on the home page, terus ada quick access pesanan saya, sama evaluation of flow of the beli sekarang to be direct to the payment page. Itu. Jadi dari 3 ini kita menghasilkan 4 solusi untuk memecahkan atau untuk memberikan solusi dari pain point user. Nah, salah satu dari hasil problem itu kita berinisiasi untuk membuat atau mengimprove fitur yang bernama Quick Preview. Jadi Quick Preview ini kita akan tempatkan di homepage. Jadi misalkan seseorang itu baru membeli sesuatu di Shopee, nah dia akan mendapatkan live tracking dari situ. Misalkan entah itu baru dikemas oleh penjualnya atau sudah dikirim, itu bakal bisa langsung user lihat di halaman page. Nah, dengan ini fitur ini akan memotong journey yang tadinya si user harus ke profile, terus klik semua pesanan saya, baru diklik, dan dia baru tahu tuh kira-kira status pesanannya apa, seperti itu. Terus dari hasil tadi yang dari kita mendapatkan semua define dan juga data, kita dari satu tim itu kita nge-brainstorming bareng-bareng dan juga menemukan beberapa opportunity yang kemungkinan bakal tepat dan juga bakal menjadi solusi kalau misalkan diterapkan di Shopee. Jadi yang pertama itu ada make quick preview pesanan saya in Shopee homepage, terus yang kedua ada make the checkout screen page more simple, terus ada make a quick access, lihat semua pesanan on the Shopee homepage, terus ada make Shopee homepage more to be simple, sama make a journey beli sekarang to be more simple. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari FGD dan juga empathize itu yang dari Google Form, mereka tuh kayak ngerasa kalau misalkan lebih tepatnya yang beli sekarang itu tuh kayak flow-nya itu tuh kayak seperti bukan beli sekarang, dimana nanti bakal dijelasin kenapa kita bilang kalau misalkan beli sekarang itu tuh, button untuk beli sekarang itu tuh bukan nge-trigger beli sekarang, tapi kayak nge-trigger untuk suatu hal yang berbeda, seperti itu. Terus untuk decision metric, di sini sebenarnya tadi ada tahapan untuk brainstorming how might we, tapi itu sebenarnya ada hasilnya, ada banyak banget, ada lebih dari 12 sticky note. Jadi di sini cuma masukin yang dari 2 opportunity saja. Di sini dilihat kalau misalkan dari decision matrix-nya itu kita ngambil yang dimana effortnya itu tuh cuman butuhnya itu low, tapi impact ke penggunanya itu cukup besar, dimana ada 3 fitur yang bakal kita implement atau bakal kita buat. Yang pertama ada yang make a quick access, terus yang kedua ada make a journey beli sekarang, sama make a quick preview di halaman homepage kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk user flow bakal dijelasin sama. Nah, dari user flow yang pertama ini yang di atas itu user flow dari Shopee yang sekarang. Jadi kalau kita beli sekarang, itu sebenarnya kita nggak beli langsung gitu, tapi kita harus masukin ke keranjang dulu, baru kita check out.
Dan itu sama aja kayak flow-nya kita masukin ke keranjang, terus kita check out, itu kan artinya sama aja. Nah, kita bakal nge-fix itu berdasarkan temuan-temuan problem yang tadi yang dijelasin oleh Galuh dan saran dari user, kita akan memotong journey ke keranjang itu. Jadi ketika user klik beli sekarang, dia bakal langsung ke direct ke halaman checkout, dan itu bakal lumayan ngebantu untuk mereka karena banyak dari orang yang kira-kira kartnya itu atau keranjang itu penuh, terus dia harus melewatin keranjang yang itu, terus handphonenya bisa jadi lag lah. Banyak orang bilang seperti itu. Nah, di situ potong journey keranjangnya dan langsung ngedirect ke halaman checkout. Nah, kalau yang ini itu user flow untuk quick preview yang tadi dijelasin awal. Jadi pertama dia di home screen ngecek dulu apakah si user ini ada ongoing order. Kalau ada, dia akan menampilkan order card yang tadi. Terus kalau misalkan dia nggak ada ongoing proses atau ongoing order, dia akan direct ke halaman normal home screen. Kemudian kita view semua order dia yang ongoing di situ. Terus juga dari situ bisa jadi si user ngeklik order itu dan melihat detail dari order itu. Ya, terus di sini akan ada yang namanya desain sistem. Ini udah mulai masuk ke tampilan dari mockup-nya sendiri. Yang pertama, kita memakai metode atomic design, di mana atomic design ini bakal ngelompokin dari bagian terkecil sampai dengan ngomong tapi ada suaranya nggak? Ada. Ini bakal ngelompokin komponen mulai dari paling kecil sampai ke bagian yang paling besar. Di mana yang paling kecil itu kayak misalkan komponen kayak icon, terus mulai dari teks, itu baru itu namanya atomic. Kalau misalkan udah jadi button itu namanya jadi organism. Nah, kalau misalkan color ini kita dapat dari Shopee-nya langsung, di mana Shopee pakai hexa. Ya, ini ada primary, ada secondary, state sama teksnya ini langsung dari Shopee-nya langsung. Terus untuk typography juga ini langsung dari Shopee-nya langsung dikasih. Lalu di sini juga ada untuk tampilan dari search toolbar. Ini juga kita sebenarnya nggak ngasih, tapi kita ngebuat semirip mungkin dan juga sedetail mungkin supaya kita bisa mirip dengan aplikasi yang ada sekarang. Nah, lalu di sini bakal ada tampilan wireframing, di mana tampilan wireframing ini berupa kerangka dasar atau awalan, di mana ketika kita ingin membuat sebuah tampilan mockup, maka kita harus membuat sebuah dasar untuk informasi tersebut atau informasi dari produk. Di sini kita bisa ngeliat homepage, pesanan saya, terus filter, terus juga rincian sama status pengiriman. Dari sini kita bisa tahu nih informasi apa saja yang bakal ditampilkan ke user. Terus apakah dari tampilan ini sebenarnya tuh informasinya tuh udah valid atau belum. Nah, kita tuh biasanya kalau misalkan brainstorming lebih cocok menggunakan wireframing, karena kalau misalkan ada kesalahan bisa diganti dengan lebih cepat dibandingkan langsung ke mockup seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk high fidelity-nya atau user interface-nya. Setelah tadi kita udah bikin wireframe, sekarang kita convert wireframe itu ke dalam high fidelity. Nah, di sini yang pertama ada high fidelity untuk quick preview order. Tampilannya seperti ini. Jadi ada di bagian bawah banner Shopee. Nah, kalau si usernya punya ongoing order nih, tampilan seperti ini kira-kira. Jadi ada dua, misalkan di sini si user punya 2 ongoing order. Nah, dia bisa slide di sini untuk melihat status pesanannya. Lalu yang kedua, ini ada high fidelity untuk filter di pesanan saya. Jadi misalkan saya mau lihat gimana atau berapa banyak pesanan yang udah saya lakukan selama 30 hari terakhir sebulan. Atau kita juga bisa tentuin tanggal di sini. Nah, ini diperlukan karena biasanya user itu butuh untuk men-tracking apa aja yang udah mereka beli dibanding kita cuma bisa nge-search doang sebelumnya di Shopee. Nah, kalau ini adalah fix flow untuk beli sekarang. Jadi tadi saya bilang, jadi kita memotong journey untuk ke keranjang, melainkan langsung ke halaman checkout. Nah, beberapa user juga mengeluhkan ini karena beberapa pengalaman mereka mengikuti flash sale. Jadi kayak mereka tuh selalu kehambat di bagian keranjang.
Nah, dengan dipotongnya journey ke keranjang itu bisa mempermudah mereka atau memotong waktu untuk dia men-check out barang yang dia inginkan. Seperti itu. Terus ada fix the design tracking. Yang pertama di sini kita mencoba untuk menampilkan atau memperbaiki beberapa tampilan antarmuka. Di antaranya ada halaman pesanan saya, ada rincian pesanan, dan juga halaman dari status pesanan. Di sini juga kami memberikan sedikit kayak progress bar, di mana fungsinya untuk memberikan elemen kecil dan detail dalam desain produk yang melibatkan pengguna dan fungsi tertentu. Kalau misalkan kita ngelihat di halaman pesanan saya, kalau misalkan yang dulu itu kayak yang sekarang ini kan kita buatnya ini kan sebelum Shopee itu melakukan perubahan kecil-kecilan pada tampilan yang sekarang. Jadi kalau misalkan yang dulu di pesanan saya itu tuh informasi yang ditampilkan itu tuh nggak cukup detail, di mana kayak misalkan dalam pengiriman aja mereka nggak punya gitu untuk kayak tagging dalam pengiriman itu, mereka tuh nggak punya sedetail kayak sekarang gitu diberikan tag kayak gitu. Terus kalau misalkan di rincian pesanan ini nggak terlalu banyak berubah sih sebenarnya, tapi kalau misalkan ini berubahnya itu ketika kita lihat lacak, bakal ada kayak status progress bar-nya itu bakal kita tampilin di sini kayak dikemas, dikirim, sampai diterima. Lalu di sini juga bakal jelas ada nama dari produk yang kita buat, terus juga di sini ada jasa pengiriman apa yang kita pakai, dan juga di sini ada nomor resi, dan juga di sini ada button untuk ngesalin dari nomor resi tersebut. Lalu ya ini tadi yang dijelasin dari bukan untuk micro interaction ya, sebenarnya lebih tepatnya kayak progress bar aja sih dari pesanan kita. Terus di sini kalau misalkan yang tadi di rincian pesanan itu sebenarnya ini lebih tepatnya kayak untuk yang pertama ini viewing area, dan pertanyaan kedua ini interaction area, di mana interaction area ini biasanya tuh tempat jempol kita tuh atau tempat jari-jari kita tuh banyak ketik gitu atau banyak tap-tap tuh pasti di daerah-daerah bawah kan, bukan di daerah-daerah atas. Ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi terima kasih semuanya yang udah menonton, juga udah mau dengerin sesi sharingnya.